Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik, dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Babis C4, tapi materinya nanti akan aku masukkan ke materi Code Igniter 4. Kenapa? Karena di sini kita akan membahas tentang helper, dan kebetulan aku belum jelaskan helper di materi CI. Nah, kenapa aku jelaskan sekarang padahal sebelumnya sudah ada ketika aku pasang form? Ya nggak tahu, kebetulan aja kepikiran untuk masukkan ke sana. Oke, tanpa berlama-lama kita putar dulu intronya. Jadi kemarin kita sudah bisa upload. Nah, kita sudah upload. Setelah itu permasalahannya adalah kalau kita tidak ada uploadan, maka di sini akan terjadi kosong karena file yang kita harapkan ada muncul gambarnya nggak kelihatan, gitu sih intinya. Belum lagi kalau filenya hilang seperti ini, misalnya kita punya foto ya, sini aku hapus aja semua. Nah, kita hapus semua ya, delete. Kita itu refresh. Nah, sekarang fotonya nggak ada, dan ini secara sistem sih kurang menarik sih, kurang bagus gitu. Sehingga di sini kita akan bikin helper biar kita bisa mengifkan, mengecek apakah filenya ada atau tidak, ini valid atau tidak, kayak gitu sih. Nah, seperti aku bilang juga malam tadi, kita bisa melakukannya langsung di bagian index ini, kita if. Cuman itu tidak ringkas codingnya, jadi agak panjang karena kita harus nge-if lagi. Bahkan kalau kita mau ke form view untuk melakukan pengecekan lihat foto ini juga, bukan lihat foto sih, yang ini, yang linknya ini juga akan ngoding if lagi, dan itu tidak hemat waktu. Jadi seperti biasa kalau aku bikin coding, aku berusaha bikin coding itu seefisien mungkin. Nanti juga untuk uploadan juga bukan hanya ini aja nantinya, mungkin yang lain juga kita perlu untuk pengecekan file, sehingga kita perlu pengecekan file tersebut. Oke, pertama lah untuk bikin helper sebenarnya sama dengan CI3, yaitu kita meletakkannya di dalam folder helper di app. Setelah itu helper, setelah itu kita bikin nama helpernya. Di sini aku namakan app ya, app helper. Nah, jadi menggunakan nama apa, setelah itu underscore helper.php. Jadi masih sama dengan CI3. Nah, setelah itu di sini kita panggil aja nama function yang kita maukan. Di sini aku mau bikin function uploaded. Nah, artinya kita akan mengecek file yang telah terupload gitu sih. Pertama sini adalah file name. Jadi nanti parameternya adalah file name yang kita terima. Setelah itu di sini adalah direktorinya. Nah, kayak gini aja sih dulu sementara. Oh ya, satu lagi di sini defaultnya, default image, default file ya, default file. Nah, kayak gini sih. Ini lebih ke foto ya. Nanti kalau kita perlunya untuk file-file yang lain ya sudahlah, kita edit lagi gitu. Ini khusus untuk foto dulu sebagai contoh. Nah, jadi nanti kita mau ngecek ada nggak sih nama filenya ini, data yang dikirim, file name-nya ada nggak sih. Kalau nggak ada, kita cek lagi default direktorinya, di direktori itu ada nggak sih filenya. Nah, jadi kita di sini akan melakukan pengecekan if file name tidak sama dengan kosong, artinya file name-nya ada tuh di dalam database juga ada, tidak sama dengan kosong, atau bisa juga file name tidak sama dengan null. Jadi dia tidak kosong, file name yang dikirim parameternya, dan tidak sama dengan null. Setelah itu kita bisa lagi cek file exist. Jadi filenya ada enggak tuh di fgpad. Karena kita bagian upload ya ceritanya, jadi kita langsung aja ke bagian upload. Setelah itu garis miring direktorinya. Setelah itu kita cek juga file name-nya. Jadi file di dalam direktori itu ada nggak sih? Nah, kayak gitu sih. Nah, kayak gini. Jadi nanti kita akan langsung mengecek ketiga-tiganya. Kalau dia true, maka return. Kita akan langsung aja ngirim link ini, link si foto nanti ke bagian URL yang kita perlukan. fgpad upload. Enggak sih, kayak gini aja. Kita pakai base URL ya. Jadi nanti kita akan dapatkan returnnya adalah berupa linknya.
Jadi fgpad ini cuma ngecek ke folder aja, makanya kita pakai plexis. Setelah itu jika tidak ada, apa yang kita lakukan? Jika tidak ada, maka kita bisa ke bagian if, ngecek di filenya ada nggak. Di file ini fungsinya adalah kita mau ngecek bahwasanya ada nggak sih default foto yang akan kita kirimkan ke helper ini. Nah, kebetulan di sini aku sudah tambahkan satu file di public, the asset, setelah itu ada default image ya. Nanti ini akan jadikan default image. Nah, jadi kalau default filenya itu tidak ada, maka kita langsung ke merefer ke file default ini. Jadi returnnya nanti base URL, langsung di sini asset, image, setelah itu default PNG. Nah, setelah itu kalaunya ketika kita memanggil helper ini kita punya default file, maka nanti refernya adalah asset image ke file defaultnya. Nah, kayak gini. Nah, ini selesai, sudah kita bikin helpernya. Nanti kita coba apakah berhasil atau tidak. Setelah itu, cara kita menggunakan helper itu bagaimana caranya agar kita bisa pakai. Pertama, itu ada dua cara. Pertama adalah kita ke base controller. Nah, di base controller ini kalau kita menggunakan metode base controller ya. Jadi kalau kita home, extendnya ke base controller, kita bisa langsung meload helper di base controller. Letaknya adalah di helper sini. Kita bisa tambahkan aja app helper kayak gini dalam bentuk array. Setelah itu kita langsung ke index. Nah, kita tinggal load tadi aja. Jadi kita langsung uploaded. File name-nya apa? File name-nya adalah subkategori icon. Setelah itu direktorinya adalah direktori subkategori, ya kan? Kita mau ngecek di sana. Selesai. Default filenya kita bisa kosongkan karena aku nggak ada file lain lagi selain yang tadi untuk dijadikan sebagai default fotonya. Nah, kalau sudah selesai, kita refresh. Nah, sudah selesai. Kita cukup memanggil satu function ini aja, kita sudah menyelesaikan permasalahan yang tadi aku bilang. Setelah itu untuk di bagian di sini ubah, ini enggak, oh ya bener, lihat foto, dia error karena nggak ada filenya. Ini juga kita bisa refer ke default aja, ke form view. Setelah itu help ini kita paste saja dengan tadi uploaded subkategori icon subkategori. Nah, ini dia langsung sini refernya. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu bikin coding sepanjang ini di masing-masing file yang akan kita codingkan. Jadi yang akan kita gunakan. Kayak gitu sih. Ini sedikit trik aja bagi teman-teman yang mau bikin aplikasi itu sebaiknya yang kayak gini sih. Meskipun kadang ada beberapa orang nggak suka menggunakan helper ya. Kalau aku sih sukanya kayak gini biar coding kita itu ringkas sih. Oke, setelah itu seperti aku bilang, kita bisa menggunakan di helpers ini di base controller kalau kita menggunakan base controller. Tapi kalau kita menggunakan controller seperti base controller ini, dia extendnya ke controller langsung, maka kita akan memanggilnya di masing-masing controller. Nah, selain cara ini tadi, kita juga bisa menggunakannya di masing-masing controller juga. Misal kita ke subkategori, kita refresh dulu ya. Nah, ini error karena kita nggak punya function upload. Selain kita bisa menggunakannya langsung di base controller, kita juga bisa langsung manggilnya tadi di masing-masing controller. Caranya adalah kita langsung bikin aja public function construct. Nah, di sini public function construct gunanya adalah menjadi induk dari sebuah kelas yang dibuat. Biasanya dengan memanggilnya di construct, kita sudah langsung memanggilnya di masing-masing metode yang kita punya ini. Jadi untuk manggil helper, kita bisa manggilnya menggunakan function helper. Setelah itu panggil nama helpernya. Nah, ini error, sekarang kita refresh. Nah, dia sudah bisa ngeload si helpernya. Jadi selain kita di base controller, kita juga bisa memanggilnya di masing-masing controller. Atau bahkan kita juga bisa manggilnya di masing-masing metode. Kayak gini, helper app. Di sini error, tapi kalau di index yang nggak ada error karena kita manggilnya helpernya di app sini. Kalau kita punya banyak helper, kita bisa manggilnya menggunakan array seperti ini. Jadi nanti langsung banyak di sini. Kayak gitu.
Jadi sesuaikan aja dengan keperluan kita ya dalam mengcoding. Base controller, karena ini di base controller langsung sini aja deh. Oke, seperti itu aja. Nanti helper-helper ini akan kita gunakan terus ya. Banyak sekali nanti helper-helper yang kita gunakan di dalam coding-coding nanti. Oke, seperti itu aja video kali ini. Sangat singkat karena memang pembahasan untuk helper ini ya kayak gitu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, dan aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman. Hari ini hari ke berapa ya? Hari ke-11 kalau nggak salah ya. Atau ke-10 aku lupa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.